阵，万会阵。你这是……小子，杀了你不可！不可思议啊！ Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film donghua series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan videonya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Qin Chen akan memeriksa nadi leluhur Liu yang sedang sakit parah. Qin Chen mengatakan kalau di sekitar ruangan tersebut ada aura kematian yang datang. Dan dipastikan leluhur Liu hanya akan bertahan hidup dalam waktu 10 hari lagi. Di saat Qin Chen memeriksanya, ia tahu kalau 20 tahun yang lalu, leluhur Liu terobsesi latihan dan membuat tubuh kelebihan batas. Leluhur Liu pun terkejut bagaimana bisa Qin Chen tahu mengenai hal tersebut. Qin Chen mengatakan esensi sejati dan lautan ki leluhur Liu juga rusak. Harusnya karena 20 tahun yang lalu, leluhur sangat ingin menerobos tahap menengah tingkat 7. Dan pada saat itu, leluhur Liu meminum pil hujan hijau tingkat 7 untuk bertahan hidup. Jika leluhur percaya dengannya, ia meminta leluhur Liu menghilangkan kewaspadaannya. Ia pun menuruti apa kata Lord Qin Chen. Qin Chen pun mencoba memeriksa leluhur Liu. Ia bertanya kepada leluhur Liu, saat leluhur Liu ingin menerobos tahap menengah tingkat 7, apakah berkultivasi di sana juga? Leluhur Liu pun hanya menganggukkan kepala. Lalu Qin Chen memperlihatkan wujud asli jiwanya kepadanya. Dan membuat leluhur Liu mulai percaya dengan Qin Chen. Qin Chen pun menanyakan di mana leluhur Liu saat menerobos. Leluhur Liu menjawab kalau ia menerobos di ruang pengasingannya. Ia meminta Yang Mulia untuk mengantarkan Qin Chen ke ruangan tersebut. Sesampainya di tempat pengasingan, Qin Chen berkata kepada leluhur Liu untuk menunjukkan kondisi kultivasinya saat itu. Leluhur Liu pun mencoba mempraktekkan di saat ia berkultivasi di waktu yang lalu. Qin Chen mengerti kalau itu menghadap arah tenggara. Qin Chen meminta leluhur Liu untuk menyingkir terlebih dahulu. Lalu Qin Chen langsung mencoba berkultivasi di sana. Yang Mulia dan Ketua Zuo pun tidak tahu apa yang sebenarnya Qin Chen lakukan. Qin Chen pun mencoba mengaktifkan formasi di sana dan membuat leluhur Liu sangat terkejut. Karena Qin Chen berhasil mengaktifkan formasi besar 7 cahaya sepenuhnya. Bahkan, di masa kejayaan leluhur Liu juga hanya bisa mengaktifkan setengah saja. Para tetua juga terkejut karena Qin Chen berhasil mengaktifkan teknik penyusun batu yang legendaris untuk membentuk formasi. Tak lama kemudian, Qin Chen berhasil mengaktifkan formasi 7 cahaya sepenuhnya. Dan salah satu batu formasi tersebut jatuh ke sebuah kediaman di bagian tenggara. Lalu Qin Chen berkata, siapa yang mempunyai peta kota kekaisaran? Yang Mulia pun langsung mengeluarkan peta tersebut. Di saat Qin Chen melihatnya, ia tidak tahu di mana letak batu itu terjatuh. Ketua Zuo pun menjelaskan kalau peta yang Qin Chen tunjukkan adalah kediaman sekte Guiyan, salah satu dari 3 sekte utama. Ketua Zuo mengatakan apakah ada masalah dengan sekte Guiyan. Qin Chen pun mengatakan kalau semua itu hanya masih spekulasi dirinya dan belum sepenuhnya yakin. Qin Chen menjelaskan kalau luka pada tubuh leluhur Liu Tai menurutnya saat ini ada 2 solusi. Yang Mulia pun belum tahu apa maksud Qin Chen. Lalu Qin Chen mengatakan untuk yang pertama, leluhur Liu harus meminum pil yang dapat memperpanjang umur dan ditambahkan pil penyehat tubuh kelas 7. Pil peremajaan tingkat 8 dan pil 1000 tahun umur kelas 9. Dan dengan semua itu, leluhur Liu pasti bisa disembuhkan. Yang Mulia pun bertanya kepada Qin Chen tentang pil untuk memperpanjang umur itu sangatlah langka. Takutnya tidak sempat untuk mencarinya. Yang Mulia pun ingin tahu apa solusi keduanya. Qin Chen mengatakan untuk solusi yang kedua adalah leluhur Liu harus bisa menerobos kerana Martial King tahap menengah. Begitu menerobos, tubuh akan diatur ulang dan memperpanjang hidupnya.
dan lukanya tentu akan sembuh sendiri. Yang Mulia pun sangat pesimis dengan dua solusi Qin-Chen, karena sangat sulit untuk dilakukan. Qin-Chen mengatakan jika ia memberi solusi, tentu saja sudah punya caranya. Yang Mulia bertanya kepada Qin-Chen apakah Qin-Chen sudah mempunyai pil untuk memperpanjang umur. Qin-Chen pun mengatakan kalau ia tidak mempunyainya. Tapi setidaknya itu akan memungkinkan leluhur Liu Tai menerobos kerana Martial King tahap menengah. Seketika semuanya pun terkejut mendengarnya. Leluhur Liu langsung bertanya kepada Qin-Chen apakah Qin-Chen bisa membantunya menerobos ranah Martial King tahap menengah tersebut. Qin-Chen mengatakan bisa tidaknya menerobos itu tergantung leluhur Liu sendiri. Qin-Chen juga menjelaskan nantinya semuanya harus mematuhi perintah dirinya. Tidak boleh ada pertanyaan atau keberatan. Yang Mulia dan para tetua pun akan mendengarkan apa kata Lord Qin-Chen. Lalu Qin-Chen menulis resep obat dan memberikan kepada Yang Mulia agar mempersiapkannya. Qin-Chen juga memohon Yang Mulia untuk mempersiapkan rantai ran sepanjang 10 meter. Yang Mulia bertanya kenapa Qin-Chen membutuhkan rantai ran tersebut. Qin-Chen pun mengatakan kalau sebelumnya ia sudah pernah bilang tidak boleh ada pertanyaan atau keberatan. Leluhur Liu pun meminta Yang Mulia untuk menuruti saja apa kata Qin-Chen. Dan Qin-Chen tidak mungkin menyakiti dirinya. Yang Mulia pun akan memerintahkan orang untuk menyiapkannya. Tak selang berapa lama, Qin-Chen membuat pil dengan menggunakan tungku, dan ia meminta ketua Zuo untuk membantunya. Bahan-bahan obat pun sudah dipersiapkan oleh Qin-Chen. Seketika ketua Zuo terkejut dengan bahan-bahan yang Qin-Chen gunakan. Karena bahan-bahan tersebut adalah obat untuk memulihkan ki dan darah. Tapi bahan-bahan yang lainnya adalah bukan rumput obat. Dan itu sesuatu yang hanya digunakan untuk memurnikan obat perangsang nafsu. Dan ia juga tidak tahu apa yang Qin-Chen rencanakan. Di sana, leluhur Liu mencium bau pil kelahiran awan, obat dan kemunculan pil raja. Dan itu adalah karakteristik pil kelas raja tingkat 7. Tak perlu waktu yang lama, Qin-Chen pun berhasil memurnikan pil obat tersebut. Namun para tetua mencium aroma yang tak sedap dari pil yang Qin-Chen murnikan. Lalu Yang Mulia berkata kepada Qin-Chen, pil apa yang Qin-Chen sempurnakan? Karena hanya dengan menciumnya dapat mempercepat aliran darah dalam tubuh. Qin-Chen pun meminta semuanya untuk mengatur nafasnya masing-masing. Qin-Chen menjelaskan kalau pil yang ia murnikan adalah pil putaran cahaya. Dan tidak baik untuk para tetua jangan terlalu banyak menghirupnya. Lalu Qin-Chen meminta leluhur Liu untuk memakan pil tersebut. Namun leluhur Liu berkata kalau pil putaran cahaya adalah pil tanpa harapan yang sama dengan pil peledak darah. Dan ia takut mati setelah memakannya. Karena tidak mau memakannya, Qin-Chen pun memaksanya. Qin-Chen menggunakan rantai ran untuk mengikatnya dan langsung memasukkan pil ke dalam mulut leluhur Liu. Seketika leluhur Liu pun sangat kesakitan. Lalu apa yang akan terjadi? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always